Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau anna rajulan raqibal kabair kullaha ba'da alla yushraka billahi thumma takhalla min hadhihi al-ahwa'i wal bid'ah wa dzakaraha kalaman dakhala al-jannah." Lihat bagaimana Imam Malik membenci ilmu kalam. Beliau mengatakan, seandainya ada seseorang yang dia ini berbuat dosa, melakukan dosa-dosa besar semuanya, selama itu bukan kesyirikan kepada Allah. Dan saya ulangi, kata Imam Malik, seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut juga tidak melakukan bid'ah-bid'ah, salah satunya adalah bid'ah ilmu kalam, tidak terjatuh dalam bid'ah ilmu kalam salah satunya, maka orang seperti ini meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia bisa masuk surga. Ini menandakan betapa Imam Malik mensejajarkan ilmu kalam atau bid'ah-bid'ah yang semisal dengannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bid'ah ini adalah jembatan menuju kesyirikan. Bid'ah yang kecil akan berubah menjadi bid'ah yang besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kufur keluar dari Islam. Tidakkah Anda lihat orang-orang Syiah Rafidhah dengan kekufuran yang Anda saksikan sekarang, awalnya dahulu adalah lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Awalnya hanya menunjukkan cinta kepada Ali di atas cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kok bisa sekarang sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib? Kok bisa sampai mereka mengkafirkan para sahabat tadi? Itulah bid'ah. Awalnya kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar sampai menyebabkan seorang kufur keluar dari Islam. Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, wahdar sigharal muhdathat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta takuna kibar, hatta tasira kibar. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil kalau dipiara akan bertransformasi menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullul bid'ah uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqq faqtarra bidzalika man dakhala fiha fa'azumat wa sara dinan yudanu bihi fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Kata beliau, demikian semua bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya adalah bid'ah yang kecil, bid'ah yang menyerupai kebenaran, bid'ah yang menyerupai syariat. Lama-kelamaan bid'ah ini menjadi besar, menipu sebagian orang. Dikiranya itu adalah bagian daripada agama, dikiranya itu adalah kebenaran, menipu sebagian orang. Sampai akhirnya bid'ah ini terus bertransformasi menjadi besar, sampai akhirnya menjadi sebuah agama tersendiri di luar agama Islam. Akhirnya orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus, fa kharaja minal Islam. Endingnya Gak aneh kalau Imam Malik di sini mensejajarkan antara bid'ah dengan syirik. Karena bid'ah ini adalah muqaddimahnya, ya, intronya bid'ah ini. Sedangkan endingnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting kata beliau, bagaimana kita memurnikan dari segala macam bentuk kesyirikan, kebid'ahan, ya, dan memperbaiki tauhid kita dan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Lau anna rajulan raqibal kabair kullaha ba'da alla yushraka billahi thumma takhalla min hadhihi al-ahwa'i wal bid'ah wa dzakaraha kalaman dakhala al-jannah." Lihat bagaimana Imam Malik membenci ilmu kalam. Dia mengatakan, seandainya ada seseorang yang dia ini berbuat dosa, melakukan dosa-dosa besar semuanya, selama itu bukan kesyirikan kepada Allah. Ya, saya ulangi, kata Imam Malik, seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang tersebut juga tidak melakukan bid'ah-bid'ah, salah satunya adalah bid'ah ilmu kalam, tidak terjatuh dalam bid'ah ilmu kalam salah satunya, maka orang seperti ini meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia bisa masuk surga. Ini menandakan betapa Imam Malik mensejajarkan ilmu kalam atau bid'ah-bid'ah yang semisal dengannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang bid'ah ini adalah jembatan menuju kesyirikan. Ya, bid'ah yang kecil akan berubah menjadi bid'ah yang besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kufur keluar dari Islam. Tidakkah Anda lihat orang-orang Syiah Rafidhah
dengan kekufuran yang Anda saksikan sekarang, awalnya dahulu adalah lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Awalnya hanya mengedepankan cinta kepada Ali di atas cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kok bisa sekarang sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib? Kok bisa sampai mereka mengkafirkan para sahabat Nabi? Itulah bid'ah. Awalnya kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan wahdar sighar al-muhdathat fa inna sighar al-bid'ah hatta tasira kibaran. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil kalau dipiara akan bertransformasi menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullul bid'ah uhdithat fi hadhihi ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqq fattara bidzalika man dakhala fiha fa'azumat wa sara dinan yudanu bihi faqala as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Kata beliau, demikian semua bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya adalah bid'ah yang kecil, bid'ah yang menyerupai kebenaran, bid'ah yang menyerupai syariat. Lama-kelamaan bid'ah ini menjadi besar, menipu sebagian orang. Dikiranya itu adalah bagian daripada agama, dikiranya itu adalah kebenaran untuk sebagian orang. Sampai akhirnya bid'ah ini terus bertransformasi menjadi besar, sampai akhirnya menjadi sebuah agama tersendiri di luar agama Islam. Akhirnya orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus, fa kharaja minal Islam. Endingnya dia keluar dari Islam. Maka nggak aneh kalau Imam Malik di sini mensejajarkan antara bid'ah dengan syirik. Karena bid'ah ini adalah muqaddimahnya, ya intronya bid'ah ini. Sedangkan endingnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting kata beliau, bagaimana kita memurnikan dari segala macam bentuk kesyirikan, kebid'ahan, ya, dan memperbaiki tauhid kita dan ibadah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Lau anna rajulan raqibal kaba'ir kullaha ba'da alla yushraka billahi thumma takhalla min hadhihi al-ahwa'i wal bid'ah wa dzakaraha kalaman dakhala al-jannah." Lihat bagaimana Imam Malik membenci ilmu kalam. Beliau mengatakan seandainya ada seseorang yang dia ini berbuat dosa, melakukan dosa-dosa besar semuanya, selama itu bukan kesyirikan kepada Allah. Ya, saya ulangi, kata Imam Malik, seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang tersebut juga tidak melakukan bid'ah-bid'ah, salah satunya adalah bid'ah ilmu kalam, tidak terjatuh dalam bid'ah ilmu kalam salah satunya, maka orang seperti ini meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia bisa masuk surga. Ini menandakan betapa Imam Malik mensejajarkan ilmu kalam atau bid'ah-bid'ah yang semisal dengannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang bid'ah ini adalah jembatan menuju kesyirikan. Ya, bid'ah yang kecil akan berubah menjadi bid'ah yang besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kufur, keluar dari Islam. Tidakkah Anda lihat orang-orang Syiah Rafidhah dengan kekufuran yang Anda saksikan sekarang, awalnya dahulu adalah lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Awalnya hanya mengedepankan cinta kepada Ali di atas cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kok bisa sekarang sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib? Kok bisa sampai mereka mengkafirkan para sahabat Nabi? Itulah bid'ah. Awalnya kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar sampai menyebabkan seorang kufur, keluar dari Islam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan wahdar sighar al-muhdathat fa inna sighar al-bid'ah ta'udu hatta takuna kibaran, hatta tasira kibaran. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil kalau dipiara akan bertransformasi bid'ah uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqq fattara bidzalika man dakhala fiha fa'azumat wa sara dinan yudanu bihi faqala as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Kata beliau, demikian semua bid'ah yang terjadi awalnya adalah bid'ah yang kecil, bid'ah yang menyerupai kebenaran.
Ibu saya sekarang mengikuti kajian di sini, Masya Allah. Termasuk di luar ujian, Masya Allah. Saya minta tolong jelaskan sekilas tentang manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah salaf. Manhaj salaf itu bukan orang, bukan partai, bukan organisasi apa. Kenapa kok harus kita beragama Islam seperti mereka? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, kita senantiasa membaca ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Imam Ibnu Qayyim dia mentafsirkan As-Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasulullah. Itu yang kita inginkan dari manhaj salaf, kembali pemahamannya, karena mereka langsung belajar Islam dari Rasulullah. Allah memuji mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Orang pertama lagi terdahulu masuk Islam. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memerintahkan kita menjadi pengikut para sahabat. Menarik umat Islam kepada pemahaman yang hak ini untuk umat bersatu di atas pemahaman yang satu, pemahaman salaf. Sesuai dengan selera masing-masing, tidak akan ketemu, tidak akan bersatu. Saya minta tolong dijelaskan sekilas tentang manhaj salaf. Itu adalah bukan organisasi apapun, itu sekedar dakwah seruan untuk kaum muslimin semuanya kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para sahabat Rasulullah. Kenapa kok harus kita beragama Islam seperti mereka? Karena itu kita contoh misalnya, biasa membaca ayatnya tidak sama. Ya Allah, kami belajar sedikit mentafsirkan As-Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasulullah. Itu yang kita inginkan dari manhaj salaf, kembali beragama ini kepada pemahaman yang benar. Pemahamannya karena mereka langsung belajar Islam dari Rasulullah. Allah memuji mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Orang pertama yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, siapa mereka? Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memerintahkan kita menjadi pengikut para sahabat.
dari keduanya. Ibu saya sekarang mengikuti kajian di sini, Pak. Kita masuk di luar. Salaf itu bukan ormas, bukan partai, bukan organisasi apapun. Itu sekedar dakwah seruan untuk kaum muslimin semuanya kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para sahabat Rasulullah. Kenapa kok harus kita beragama Islam seperti mereka? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, kita senantiasa membaca ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah yang itu pada abad 8 Hijriah. Dalam kitab beliau sedikit mentafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasul.